warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang sholat pastinya. Tentang sholat, dan kita masih pada pembahasan bab fadilah atau keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Dan kemarin teman-teman semua, kita sudah mengambil berapa kemarin? Ada 5 ya. 5 keutamaan sholat yang sudah kita sudah ambil, kita sudah pelajari semua. Sebelum kita melanjutkan ya, siapa yang masih ingat tentang keutamaan sholat yang kemarin ya, bisa disebutkan. Ayo. Paling tidak sebelum menumpuk. Nanti kalau sudah menumpuk bakal lebih susah untuk diingat. Nah, apa Pak? Siti Aisyah. Apa? Siti Aisyah. Nabi Aisyah. Hah? Nabi Aisyah. Nabi Aisyah? Itu yang mengutamakan sholat. Enggak. Keutamaan sholat. Utama. Kemarin kita sudah ambil berapa? 5. Siapa yang menyebutkan? Ayo. Sebelum kita numpuk nih, ya. Kalau numpuk nanti antum nggak hafal lagi, hilang semuanya nanti, ya. Sebelum menghilang semua, paling tidak antum menyebutkan. Mendapatkan tempat di surga. Mendapatkan tempat di surga, ya pasti orang sholat pasti masuk surga. Itu kurang mengena ya. Antum kalau memotivasi orang sekarang sholat nanti masuk surga, sudah tahu Pak. Diampuni dosa-dosanya. Salat adalah tiang agama. Baik. Salat adalah tiang agama. Baik, diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga lagi itu. Kemudian tiang agama, maksudnya tiang agama apa? Ayo menjawab, tanggung jawab. Apa maksudnya tiang agama? Antum nanti ada anak antum. Maksudnya semua amalan itu yang dilihat pertama kali dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalan baik. Iya. Baik. Apalagi maksudnya? Maksudnya adalah amalan-amalan itu ditopang dengan sholat. Bisa diterima itu kalau ada sholat. Kalau antum mengamalkan amalan-amalan yang banyak, haji, umroh segala macam ya, kemudian tidak sholat, maka amalan antum tertolak, alias tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri, ya akan runtuh seperti itu. Kemudian apa lagi? 2 lah paling tidak. 3. 1, 2, sudah. 1 lagi. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini dia. Sholat mencegah Perbuatan keji dan mungkar. perbuatan keji dan mungkar. Ada Pak orang sering sholat, bahkan tokoh agama ya, tapi tahu-tahu mesum Pak. Mencabuli siswinya. Berarti sholatnya nggak khusyuk. Berarti bukan gara-gara sholatnya yang bermasalah, sholatnya nggak terbukti nih katanya. Bukan. Berarti salah di orangnya ya. Iya. Salah orangnya. Berarti sholatnya tidak khusyuk ya. Dia tidak ikhlas, tidak memperbaiki sholatnya ya, tidak berkualitas. Seandainya sholatnya berkualitas, pasti akan mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Tapi berikutnya teman-teman semua ya, sudah ingat ya. Jadi misalkan ada orang jahat sekali, jangan disuruh tobat, berhenti, enggak ya. Misalkan ada orang suka judi ya, tobat kamu, nggak usah judi lagi, rugi banyak sudah. Contohnya orang rugi, orang melarat gara-gara judi ya. Antum jangan langsung begitu, tapi antum suruh dia sholat, cobalah sholat masjid ya. Kalau antum suruh tobat dia mungkin nggak mau, akan tapi kalau antum suruh sholat itu kewajiban. Sholat ini yang agama maksiat ini, sholat ini nanti akan di awal dihisab di hari kiamat ya. Kalau dia sholat kemudian memperbaiki sholatnya, nanti otomatis dia akan meninggalkan judinya. Nah seperti itu kalau ketika antum menginginkan kebaikan dari seorang ya, misalkan ada keluarga antum ya nakal, ya, perbaiki sholatmu ya, perbaiki sholatmu wahai adekku ya, wahai saudaraku, seperti itu. Sudah ingat lagi ya? Kemudian berikutnya, wah ini terlalu banyak. Kalau kita membahas ini terus
Nggak habis-habis, kita singkat-singkat aja. Salat adalah wasiat terakhir Nabi kepada umatnya, ya. Salat adalah wasiat terakhir Nabi kepada umatnya. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, ya, beliau ini adalah siapa? Ummu Salamah siapa? Siapa? Ummu Salamah, istri Nabi. Istri Nabi yang paling tua. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika menyaksikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, dan sesungguhnya wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Jadi zaman dulu, ya, itu bangsa Arab memiliki permasalahan tentang budak, ya. Maka budak disebutkan di sini. As-shalah wa ma malakat aymanukum. Ya, salat kalian salat, dan perhatikan budak-budak kalian. Hatta ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengulanginya di dalam dadanya. Wa ma yafisu biha lisanuhu, ya. Namun lisannya sudah tidak sanggup lagi untuk mengucapkannya, ya. Antum tahu kalau misalkan ada orang ya, pingin mengucapkan lewat lisan, ya, tapi sudah nggak mampu lagi dia akan kayak menderu-deru di dadanya nih, ya. Tapi kita tahu, misalkan gitu, ya, gitu ya. Dan Rasul SAW sampai begitu, salat seperti itu, ya. Nah, ini membuktikan bahwasannya perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat adalah perhatian yang sangat besar, ya. Sebagaimana ketika antum mungkin meninggal, ya, mungkin antum tulis wasiat, ya, dan tidak mungkin antum tulis di wasiat tersebut jangan lupa nyuci baju, jangan lupa bersihkan paret, nah, jangan lupa bersihkan teras, tidak mungkin. Yang antum tuliskan di kertas wasiat tersebut adalah hal-hal yang paling penting. Wahai anakku, perhatikan ibumu. Misalkan, perhatikan ibumu, jaga adik-adikmu, ya, jaga agamamu, sholatmu, ya, jangan bandel dan lain-lain, ya. Maka begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah wasiat terakhir beliau kepada kita, ya, kepada kita kecuali sholat, ya. Apa antum tidak prihatin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakaratul maut, ya, dan beliau masih mengusahakan sampai habis suaranya, sampai tidak bisa beliau berkata, namun hatinya, dadanya ini masih bergetar seakan-akan mengatakan sholat, ya. Nah, ini misalkan antum berat, ya, sudah azan nih, berat, wah, sudah azan berat, antum ingat ini kisah ini, ya, saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, saya cinta kepada beliau, ya. Kalau antum cinta, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau cinta Allah Subhanahu wa taala maka ikuti aku. Nah, seperti itu. Paham, ya? Nah, ini juga bisa antum wasiatkan kepada keluarga-keluarga antum. Karena memang masalah sholat ini ngeri, teman-teman, ngeri. Perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendirikan sholat, ya. Di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur fil kitabi Ismail, ya. Dan ingatlah engkau tentang Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, dan sungguhnya Ismail alaihi salam, ya, adalah orang yang menepati janjinya, ya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau juga adalah seorang rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan diantara ciri Ismail adalah wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan Nabi Ismail, ya, adalah orang, ya, atau adalah sosok, ya, nabi yang senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat, waz zakat, dan akan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan sungguhnya beliau, ya, adalah termasuk orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini adalah ayat 54 dari surat Maryam. Di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan spesifik memuji Nabi Ismail,
ya memuji Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasannya dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah ya dengan mengatakan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati ya. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikan keturunanku ya, jadikan saya dan keturunan saya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di ayat ini ya, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam juga termasuk orang yang gemar ya memerintahkan keluarganya untuk sholat. Nah, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dipuji dari bapaknya sampai anaknya dipuji ya. Oleh karena itu ketika antum ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini ya kadang-kadang mengorbankan ibadah kita untuk dipuji manusia ya. Mengorbankan sholat misalkan untuk dipuji manusia. Kok rajin bro? Iya ada bosnya. Mengorbankan ya. Padahal hanya seorang bos, hanya seorang manusia ya. Bagaimana kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau yang menyanjung adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harusnya lebih menyita perhatian kita ya. Kalau kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terima nanti ini di akhirat ya. Kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Caranya adalah berwasiat kepada keluarga tentang sholat ya. Dan antum ikuti cara Nabi Ibrahim ya, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wahai Allah, jadikanlah saya ini orang yang rajin sholat, dan jadikanlah keluarga saya juga orang-orang yang rajin sholat. Nah seperti itu ya. Karena kadang kita lupa berdoa teman-teman ya. Kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kayak saya sendiri ya, terlalu mengandalkan diri sendiri. Tidak pernah berdoa ya misalkan. Ya maka ini teguran buat saya pribadi dan kita semua yang menyimak, bahwasanya dalam perkara sholat kita berdoa kepada Allah ya, berdoa ya. Karena sholat ini berat ya, berat. Sholat ini adalah sesuatu yang berat, dan syaitan yang menggagalkan atau yang menghadang kita akan sholat ini bukan syaitan-syaitan sembarangan ya. Syaitan-syaitan khusus yang memiliki keahlian khusus ya. Yang antum misalkan susah tidur ya, antum ini susah tidur, giliran 1/4 jam mau subuh udah kedengeran masjid Pak Jaini misalkan, langsung lelap tidur ya. Datang syaitan ya. Datang syaitan mengganggu ya. Maka antum tidak bakal bisa itu melawan, tidak bakal bisa. Kita semua nggak bakal bisa kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, berdoa ya. Saya sudah berusaha Ustaz ya, misalkan. Kenapa kok telat-telat terus? Ya, misalkan kita diprotes istri. Kenapa sih Mas sholatnya telat-telat terus di akhir waktu? Ya, Dek, saya kan sudah berusaha sekuat mungkin, tapi masih belum bisa. Ya maklumi saja. Nah, itu tetap salah ya. Mungkin kita kurang doa. Jadi intinya berdoa, doakan kita keluarga ya, kemudian berusaha. Insyaallah akan dimudahkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman semua ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam menunaikan sholat. Ya, wah ini ancaman buat kita semua, termasuk saya ya. Saya mungkin ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan profesi saya di sini jadi imam, mungkin saya juga telat-telat ya. Tapi saya usahakan masjid ya. Nah, tapi mungkin saya juga telat-telat ya. Dapat 2 rakaat, 1 rakaat ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam menunaikan salat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang-orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan di antara ciri-ciri kaum munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menghadiri salat qamu kusala ya, mereka mendatanginya dengan malas ya. Yuraunan nas ya, mereka tidaklah ya mendatangi salat yaitu ke masjid kecuali hanya ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ketika mereka sholat pun ya mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk kecuali sedikit. Nah, banyak nih ya, ngeri nih ya, ngeri, karena bisa-bisa jadi kita ini juga ya. Nah, wa idza qamu ila shalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang munafik itu hendak sholat ya, datang waktu sholat, maka qamu kusala, mereka
ya, menghadirinya dengan malas. Yuraunan nas, mereka ingin dilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan kalau mereka sholat pun ya banyak pikirannya, ya, tidak khusyuk kepada Allah. Tidaklah mereka berzikir mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, ya. Sholat nggak khusyuk, ya, hati-hati, ya. Kalau misalkan kita sholat nggak khusyuk, langsung kita palingkan, jangan-jangan saya, nauzubillah, ya. Ya, langsung kita fokuskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya teman-teman semua, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan menyamakan kita dengan orang-orang yang maksiat biasa atau orang-orang kafir biasa, enggak, tapi disamakan dengan orang munafik, ya. Orang munafik itu tempatnya di mana? Ya, di keraknya neraka, ya. Kenapa mereka bisa separah itu? Ya, karena mereka menampilkan Islam tapi padahal mereka kafir. Mereka sholat tapi hatinya menantang Allah. Mereka zakat akan tapi ya hatinya ya merendahkan kaum muslimin, merendahkan ajaran Islam. Mereka tidaklah mengamalkan syariat-syariat, ya, kecuali agar mereka bisa menipu orang Islam, ya. Ya pokoknya itulah seperti itu. Nah, jadi jangan malah sholat, ya, jangan riya, ya. Kemudian khusyuklah di dalam sholat. Nah, kemudian teman-teman semua ada pertanyaan? Ya. Kaitan dengan sholatnya tepat waktu sholat berjamaah, namun mungkin pikirannya kemana-mana Ustaz. Apakah itu termasuk ciri-ciri kemunafikan? Ya apa ya? Sebenarnya ketika dia rajin sholat gitu ya, motifnya dia ke masjid apa? Kalau sudah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala maka aman, selesai, ya. Kemudian untuk masalah khusyuk, nah untuk masalah khusyuk ini babnya agak luas, ya. Bisa dia menjadi orang munafik, ya, kalau dia hatinya itu enggan untuk sholat, ya, hatinya itu jengkel untuk sholat, paham ya antum? Sholat nih, tapi hatinya saya sebenarnya tidak mau gitu loh. Nah sebenarnya dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dalam rangka sandiwara saja. Nah seperti itu, ya. Adapun nggak khusyuk yang lainnya, ya, maka itu dimaafkan. Akan tapi teman-teman semua harus diingat, kadar pahala antum, ya, kadar sah sholat itu tergantung dengan rukun dan syarat sholat. Akan tapi kadar pahala antum itu tergantung dengan khusyuan, ya. Sholat seorang sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi pahalanya nol. Ada, ya. Ya, hanya sekedar hadir saja. Akan tapi pahalanya nol. Yaitu apa? Orang yang misalkan dalam sholat dia tidak khusyuk, mikirkan dia misalnya masih dendam pada bosnya, saya tadi dimarahin, kurang ajar sekali. Lihat ya, tunggu sujud saya doakan. Mana sujud dia doakan. Nah seperti itu. Nah yang seperti ini masih sah sholatnya, ya, dan bukan tergolong dari orang munafik, akan tapi pahalanya berkurang. Ya paham ya? Ya, jadi ada kekhusyuan yang memang dia diganggu setan, ada kekhusyuan ya, orang yang tidak khusyuk karena memang dia mengingkari, ya, saya nggak mau. Nah, akan tetapi ya bisa jadi orang yang khusyuk, orang yang nggak khusyuk gara-gara diganggu setan, ya, bisa jadi orang yang nggak khusyuk gara-gara diganggu setan, ya, dia menikmati ketidakkhusyuannya, ya, sehingga seakan-akan sengaja. Nanti saya pikirkan di dalam sholat aja lah. Biasanya dalam sholat itu banyak wahyu, ya, banyak kita terpikir-pikir yang seperti itu. Nah maka ini juga tidak boleh, ya, bisa dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemunafikan kalau dia menikmati ketidakkhusyuannya, seperti itu. Sengaja, artinya dia sengaja untuk tidak khusyuk dalam sholat, ya, sebagaimana orang munafik, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, rukun Islam paling agung, sholat adalah rukun Islam yang paling agung setelah syahadat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, sungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat, ya, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tiada nabi, ya, yang terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat.
Jadi ditaruh di yang kedua ini bukan tanpa alasan, tapi memang dia terpenting ya. Wa itaiz zakah, kemudian mendirikan zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan kemudian yang terakhir adalah berhaji ya ke tanah suci. Jadi yang kedua adalah sholat, kemudian zakat ya, zakat. Ini hati-hati ya, yang punya harta lebih ya, dilihat wajib zakat tidak. Zakat itu kecil, masih mahal antum bayar pajak setiap bulan daripada antum bayar pajak ya per tahun, bayar zakat per tahun. Kemudian teman-teman berikutnya 11 ya, kita baca cepat saja ini ya. Agungnya kedudukan sholat 5 waktu di sisi Allah, di mana saat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat ya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi Muhammad ya ke Sidratil Muntaha. Dan ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan Isra dan Mi'raj ya. Kalau Isra apa Isra? Isra dan Mi'raj itu dua kata ya. Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ya seperti itu. Ya, jadi saking agungnya sholat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Jibril ya, agar apa? Agar mengangkat derajat syariat ini ya. Seakan-akan ya bos ingin memberi antum rahasia ya, maka misalnya ya ada staf yang ingin diberikan rahasia oleh Pak Bos ya, maka karena saking rahasianya perkara ini tidak disampaikan melalui asisten ya, langsung saja ya, nanti kalau kamu kayak gini. Nah, ini menunjukkan tentang keagungan perkara atau rahasia yang akan disampaikan Pak Bos ke staf ya. Begitu juga dengan sholat ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensucikan hatinya ya, menyuci jantungnya, kemudian diangkat setinggi-tingginya ya untuk menerima syariat sholat. Nah, begitu juga teman-teman semua ya. Di sini ada pembahasan lagi bahwasanya sholat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Antum masih ingat nggak? Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima syariat sholat itu berapa jumlahnya? 50 kali. Ini menunjukkan apa? Bukan menunjukkan bahwasanya Allah ingin ngerjain kita, enggak. Ya, menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat. Kayak seorang ibu ya, yang menyuruh makan anaknya minimal kamu 3 kali lah nak ya, makan sehari ya. Kalau makan itu nggak usah disuruh nak ya. Itu menunjukkan bahwasanya makan ini sangat disenangi oleh seorang ibu ketika anaknya makan ya. Begitu juga seorang bapak misalkan ya, ketika sering mengingatkan antum tentang sesuatu, maka itu menunjukkan tentang senangnya seorang bapak terhadap perilaku itu ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya. Seakan-akan kemarin kita sudah hitung nih, 50 sholat, jam cuman 24 jam bagi 50 sholat berapa dapatnya? Setiap berapa menit? 20 menit. Berapa menit? Kalau setiap 30 menit tidak cukup, masih sisa 2 sholat. 2 sholat. Iya. Nah, berapa? 20 menit. Setiap 20 menit kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sukanya Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat. Akan tapi ya, akhirnya ya Nabi siapa yang apa namanya? Nabi Musa yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk irji ila rabbika fas'alhu an takhfif ya. Kembalilah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan ya. Mintalah keringanan. Nah, ini ya memang sangat benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum malas-malas masih sholat, misalkan kita masih ada nih rasa-rasa malas ya, maka kita hendaknya bersyukur, untung cuma 5 sholat ya. Kalau kita 50 sholat, wah lebih capek lagi ya. Mungkin lebih banyak di antara kita yang akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman ya, dan yang lain-lain. Nauzubillah. Kemudian teman-teman semua,
Di sini ada pengulangan ya, diulangi lagi yang tadi, tapi dengan judul yang berbeda. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat. Nah, ini pesan buat kita semua teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah wahai kaum muslimin keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan sholat. La nas'aluka rizqan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya adalah Tuhan yang tidak meminta rizki dari kalian. Kalau kita lihat Tuhannya orang-orang lain, mereka minta sesembahan, ya, minta sajen, ya, minta kembang, minta sembelihan kepala sapi, kepala ayam, ya, dan lain-lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan, sampai kurban yang akan kita dirikan besok, ya. Ini dagingnya untuk siapa? Dagingnya untuk kita, ya. Kalau antum melihat di persembahan orang lain, semuanya diberikan ke Tuhannya. Bahkan ketika siapa yang pernah lihat ritual yang di India itu, ya, yang bukan di India, di mana itu yang sapi dipotong semua, ya. Namun namun tidak dimakan, tidak dikonsumsi, ya, murni untuk persembahan Tuhan mereka, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan, saya ini adalah Tuhan yang tidak butuh persembahan, ya. Ya, Allah tidak butuh persembahan. Ini bedanya Allah dengan Tuhan yang lain. Saya tidak meminta rizkimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pun, ya, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tunaikan itu sejatinya juga untuk orang lain, ya, bukan untuk Allah, ya. Tidak ada rizki yang mengalir untuk Allah, beda dengan agama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuquka, ya, bahkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi rizkimu kalau engkau beribadah padaku. Wal akibatu littaqwa, dan keberakhiran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memerintahkan keluarga kita sholat, ya. Nah, memerintahkan keluarga sholat, ya. Nah, ini bagus, ya. Ya, saya dulu punya tetangga. Saya punya tetangga di situ. Ketika pulang kerja, ya, saya dengar dari luarnya, dari luar rumah, ya, dia berkata sama istrinya, sudah sholat belum? Terus istrinya mengatakan sudah. Nah, tetangganya adalah Pak Eki. Wah, dulu saya pernah nyuci di depan rumah antum, gitu ya. Terus antum pulang dari kerjaan, gitu. Kemudian awal-awal yang antum bilang kepada istri antum ketika saat antum pulang dari kerja, sudah sholat belum? Kemudian anda dengar dari dalam, sudah dong, ya, atau sudahlah, atau sudah dong, seperti itu, ya. Maka ini perlu ditiru teman-teman semua, ya. Kalau antum pulang dari kerja, ya, pulang dari masjid misalkan, hal yang pertama antum tanyakan kepada keluarga antum, sudah sholat belum? Ya, sudah sholat belum? Nah, begitu juga. Ya, dulu, ya, bapak saya itu juga termasuk orang yang keras terhadap sholat. Saya sudah kuliah pun, ya, saya kuliah subuh ditelepon, kamu sholat di mana? Masjid lah, ya. Saking takutnya, ya, akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah penyemangat, ya, buat saya sendiri, ya. Saya sendiri suka lupa, ya, kalau misalkan dari kemana-mana pulang, ya, lupa untuk menegur istri, sudah sholat belum, ya. Nah, begitu juga antum, ya, dan ketika antum menegur istri antum, keluarga antum untuk sholat, ya, tidak mungkin antum sendiri belum sholat, ya, nggak mungkin. Udah sholat belum? Kayak sudah sholat aja loh. Sudah dong, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi antum sendiri terlebih dulu harus sudah sholat. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala bukan mengatakan wasbir 'alaiha. Istobaro dengan sobaro itu berbeda. Kalau sobaro itu levelnya rendah, ya, bersabarlah, sabar biasa. Kalau wastabir 'alaiha, ini levelnya sudah tinggi, benar-benar engkau bersabar, ya. Seakan-akan harus wajib bersabar, tidak boleh tidak bersabar, ya. Wastabir 'alaiha, dan engkau harus bersabar, ya. Ketika misalkan istri antum, belum sholat, kenapa nggak sholat? Ya. Besoknya terus sampai istri antum bosan, ya.
dan sampai istri antum otomatis menjalankan sholat seperti itu. Begitu juga antum misalkan pulang nanti ke kampung ya, sudah sholat belum ya, antum pulang dari masjid sudah sholat belum, begitu terus sampai mereka bosan, sampai mereka secara otomatis ayo sholat, sebentar lagi om pulang, sebentar lagi pak ade pulang, nanti kamu ditanya sholat belum sholat. Nah seperti itu ya. Ini adalah faedah yang keberapa ini, yang sudah sekian banyak ya, bahwasannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat ya. Kemudian teman-teman semua, berikutnya hadis lagi. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ini perhatikan teman-teman, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat dan usia mereka 7 tahun. Ingat berapa? 7 tahun. Udah 7 tahun. 7 tahun itu kelas berapa teman-teman? Kelas 2 ya. Kelas 2 SD itu sudah wajib disuruh ya. Walaupun anak kita masih ingus-ingusan ya, masih pakai celana nggak bener ya, misalkan ya, masih kurang nalar, nggak apa-apa. Pokoknya 7 tahun antum suruh sholat. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah kalau mereka nggak mau sholat ya, ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi 3 tahun antum mendidik untuk sholat ya. 3 tahun antum diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik sholat ya. Kalau misalkan ya di umur ke-10 mereka masih belum sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita ya. 10 tahun. Tentunya pukulan yang tidak apa? Tidak menyakiti ya. Pukulan yang tidak menyakiti ya, tidak yang membekas, dan tentunya bukan di wajah ya, bukan di wajah. Antum pukul ya tangannya, misalkan sini pukul, nah, gitu aja terus. Sholat belum, sini pukul. Nanti anak-anak akan terbiasa, ayo sholat. Walaupun sholatnya acak adul ya, sembarang-sembarang, yang penting mereka sholat dulu. Kalau enggak saya nanti dipukul. Sudah tertanam otomatis, kalau saya sholat pasti dipukul tangannya. Enggak apa-apa, pelan-pelan, misalkan antum ambil penggaris, ya mana tangannya, gitu ya. Ini gara-gara kamu enggak sholat. Nanti kalau kamu enggak sholat lagi, tambah ya, dua kelipatan. Tadi sekali. Nah nanti kalau enggak sholat lagi 2 kali ya. Sampai sudah terkumpul banyak, anak itu akan kapok sendiri ya. Wah kacau nih, sudah berapa kelipatan nih ya, bakal parah nih. Nah, dia akan sholat sendiri. Nah seperti itu ya. Ya, tega antum mukulan antum. Tega. Antum harus tega daripada antum ya nanti di hari akhir ya. Antum tega mana? Memukul atau membiarkan anak antum masuk neraka ya? Kalau anak antum masuk neraka, ya itu antum berarti lebih tega terhadap anak antum. Dan ketika anak antum masuk neraka, antum juga akan digeret-geret sama anak antum ya. Antum juga akan digeret-geret sama anak antum. Kenapa engkau masuk neraka wahai hambaku? Itu bapakku ya. Acuh tak acuh, masa bodoh terhadap aku. Aku sholat, enggak dimarahin. Nah, seperti itu ya. Pernah dikasih tahu nggak mau, terus adanya gimana? Pukul pak, pukul. Kalau sudah besar Kalau sudah besar, nih saya kasih tahu. Kalau sudah besar ini saya kasih tahu. Madhab Imam Syafi'i ya, kalau nggak salah. Ini seingat saya, wallahu taala alam bisawab. Jadi orang yang nggak sholat itu, ya, diminta untuk bertobat. Diminta ustuti balahu salasan. Dia diminta untuk tobat 3 kali. Ya, tobat pertama, ya, kemudian misalkan dia tidak mau, dinasihati, diminta tobat untuk kedua. Ketika nggak mau lagi, ya, dia ditakzir, dia di penjara misalkan oleh pemerintah. Ini pemerintah yang sebenarnya harus seperti ini, ya, pemerintah di penjara. Ketika dia sudah di penjara, kemudian dia sudah lolos, ya, sudah bebas dari penjara, kemudian dia tetap nggak mau sholat, ya, dia dipancung, ya, dipancung, ya.
Dan ketika dipancung itu nggak langsung pancung, akan tapi pedang itu ditempelkan di sini, ya, diayunkan, ya, kemudian dikatakan kepada dia, nah ini pedang ini tinggal sekali gesek aja nih, kamu mau tobat nggak? Kalau dia mengatakan dia tobat, dia mau sholat, dibebaskan. Tetapi kalau dia mengulang lagi, selesai. Nah, seperti itu, ya. Karena apa? Kenapa kok dipotong? Kenapa? Karena orang yang tidak mau sholat dihukumi, ya, para ulama sebagai orang yang apa? Yang kafir, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau sholat, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, batasan antara kita dan orang non muslim dan orang-orang kafir adalah sholat. Wa man tarakaha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Padahal dia sudah diminta untuk tobat, tapi dia tetap meninggalkan. Maka kata Nabi Muhammad, faqad kafara, dia sudah kafir. Dan orang yang murtad, maka hukumnya dalam Islam diapain? Dia apa? Penjara. Kok murtad di penjara? Dibunuh. Orang murtad itu dibunuh penjaranya. Dipancung. Nah, ininya hadnya itu balasannya adalah dipancung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad, ya, mengganti agamanya, maka dia dibunuh. Seperti itu. Nah, tuh, ngeri nggak ancaman sholat? 10 tahun masih dipukul, ya, 10 tahun aja sudah dipukul. Orang tua, ya, digesek-gesek pedang sini. Nah, tobat nggak kamu? Nah, itu kalau pemerintahnya berhukum dengan hukum Islam. Karena ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat luar biasa, ya, perkara yang sangat luar biasa, ya. Kita nggak akan dibunuh, ya, kecuali kita membunuh. Ya, diantara yang menyebabkan kita terbunuh lagi adalah meninggalkan sholat, karena dihukumi kafir, ya, dihukumi kafir. Tapi kalau orang yang masih sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, itu belum dihukumi orang kafir. Akan tapi orang yang sudah meninggalkan sholat secara totalitas, ya, bahkan bisa dikatakan dia sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, itu pun gara-gara malu karena tetangganya, ya, karena dia KTP-nya Muslim tapi nggak pernah ini, ya, maka dia keluar untuk Idul Adha dan Idul Fitri. Maka, ya, orang seperti ini ditakutkan tergolong orang-orang yang mengganti agamanya, ya. Ini mazhab Syafi'i keras juga, ya. Suruh tobat 3 kali, penjara, nggak mau lagi, nah, dilayangkan pedang, selesai. Siapa yang anaknya sudah 10 tahun? Antum belum. Pak Tris, anak antum sudah berapa tahun, Pak Tris? Antum harus ini kita tugas bersama, ya, ya. Begitu juga saya juga nanti, begitu juga yang muda-muda nanti, ya. Begitu juga antum juga yang sudah punya momongan, ya. Ini perintah dari siapa? Dari Allah, ya, melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pendidikannya, ya. Pukul. Diingetin terus, Pak, nggak apa-apa. Sampai dia bosan. Oke, Pak Adris. Ya. Baik, berikutnya teman-teman semua. Siapa yang tertidur atau lupa sholat, maka dia harus mengkodoknya. Dan ini cukup menunjukkan kemuliaan sholat 5 waktu, karena harus diganti apabila ibadah ini luput dilaksanakan. Ya, nah di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya an sholatin, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalika. Man nasiya an sholatin aw nama anha fa kaffaratuha an tusalliha ayusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia ketiduran atau lupa, saya tadi sudah sholat atau belum, ya, atau ketiduran, ya. Ketiduran ini sebenarnya difahami secara benar, secara baik makna ketiduran, akan tapi sering salah gunakan, ya. Kenapa kamu tidak tidur? Kenapa kamu misalkan
ditanya istri, kenapa abang nggak sholat? Ketiduran dek, padahal sengaja tidur. Ya, ketidur, bukan ketiduran. Ya, man nasiya an sholatin, au nama anha, man nasiya an sholatin, au nama anha. Ya, barang siapa yang lupa, ya, kadang juga lupa, bisa orang lupa tentang sholat. Saya udah sholat atau belum ya? Ya. Intinya orang yang ketiduran atau lupa, maka dia wajib mengkodoknya. Idza dzakaraha, kalau dia ingat. Ketika dia ingat, ya, misalkan dia tidur, tahu-tahu dia bangun sudah jam 7, maka di waktu itu juga dia wajib mengkodoknya. Jangan dia, wah sebentar, saya mandi dulu, sikat gigi dulu. Ketika selesai mandi, ada sarapan, wah sayang, nasi goreng lagi enak, ya. Terima kasih istriku, makan lagi dia. Habis itu, waduh belum sholat, ya. Dia lupa, sampai lupa lagi. Padahal dia sudah ingat tadi, ya. Sampai lupa lagi akan sholat, kemudian dia sholat, ya. Dia sudah pakai seragam, maka ini salah tetap, ya. Maka ini tetap menyanyiakan sholat. Padahal dia sudah habis waktunya. Maka ketika antum teringat akan sholat atau terbangun, ya, ketiduran, maka langsung sholat, langsung wudhu, langsung, ya, ambil sarung, hadap kiblat, gelar sejadah, langsung. Ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ini tidak ada kata maaf. Ya, jadi kodok ini seakan-akan Allah masih memberikan maaf. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan maaf. Jadi silakan dikodok seperti itu. Tapi orang yang meninggalkan secara sengaja, ya, sengaja diakhir-akhirkan, sengaja ditunda-tunda, akhirnya azan, belum sholat. Maka dia tidak mendapatkan rukhsah ini. Maka dia dihitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Ngeri ini teman-teman, ya, ngeri. Jadi yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya 2, yaitu apa tadi keadaannya? Ketiduran sama lupa, ya. Rasulullah SAW dulu juga pernah ketiduran, ya. Pernah kita bahas kayaknya di sini dulu, bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah dalam suatu safar, ya. Kemudian ketika waktu subuh tidak ada yang bangun satupun, ya. Sahabatnya juga tidak ada yang bangun, semua ketiduran, ya. Maka mereka tidaklah terbangun kecuali matahari sudah terbit, ya. Maka ketika itu juga Rasulullah SAW langsung azan, ya, langsung sholat. Nah, seperti itu, ya. Ketiduran dan lupa, ya, lupa itu ya udah lupa. Apalagi ini nanti akan terjadi di usia senja nanti, ya. Di usia senja nanti, ya. Bagus kalau orang yang pikun, ya, tapi dia pikunnya condong kepada sholat, maka dia, ya, kita sering mendengar kisah mbah saya itu sholat maghrib aja 3 kali, ya. Karena apa? Pikun. Karena pikun. Tapi dia kepikunannya condongnya terhadap sholat, ya. Lebih parah kalau yang parah adalah ketika orang pikun tapi dia condongnya tidak pada sholat, ya. Dia mengatakan ketika waktu subuh, ketika waktu asar misalkan, padahal dia belum sholat zuhur, dia pasti akan mengatakan kayaknya saya sudah sholat tadi. Kayaknya saya sudah sholat, ya. Begitu masuk sholat maghrib, kayaknya saya juga sudah sholat maghrib tadi. Padahal dia sholatnya subuh, ya. Dia mengatakan kayaknya saya sudah sholat, ya. Saking dia pikunnya. Itu kalau orang pikun tidak condong kepada sholat. Kalau kita, ya, semoga kita juga, nauzubillah juga pikun, ya. Tapi kalau seandainya kita pikun juga, semoga kepikunan kita adalah kepikunan yang condong terhadap sholat, ya. Terhadap sholat. Caranya bagaimana? Yang antum biasakan dari sejak belum pikun, dari sejak muda, ya. Kalau antum sudah terbiasa dari sejak sebelum pikun, sejak masih muda, insya Allah antum pikun antum pun terbiasa untuk mengamalkan sholat, ya. Tapi kalau antum sudah pikun, ya, seakan-akan sudah sholat semuanya, sekalian aja sudah sholat sampai seminggu. Nah, itu teman-teman, ya. Berikutnya, Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar dalam mengerjakannya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini sama aja sih dalilnya, ya, menyuruh, ya, dalilnya sama, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ketika para nabi saja diperintahkan untuk bersabar, ya, ketika mendidik keluarganya, ya, padahal beliau adalah nabi, padahal beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan semangat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyaksikan
keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran wahyu, itu aja masih disuruh bersabar, ya, apalagi kita, ya, apalagi kita hidup di lingkungan yang misalkan acuh tidak acuh terhadap sholat misalkan. Ya, ini berat, ya, maka sabar. Ya, seperti itu. Baik teman-teman semua, ini yang bisa kita kaji malam ini, ya, semoga ini menjadi tanggung jawab kita, ya, terhadap umur kita, karena ya menuntut ilmu itu ada hukumnya adalah wajib, ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, akan tapi seakan-akan tidak wajib, ya, akan tapi seakan-akan ya kalau ada waktu kosong sajalah, padahal ini adalah wajib. Semoga ini menjadi pelepas tanggung jawab kita, ya, tentunya tidak dengan ini aja, kan, tapi dengan yang lain-lain juga, ya, dengan menuntut ilmu, ya, akan meringankan tanggung jawab kita ketika kita ditanya apakah engkau menuntut ilmu. Ya, saya menuntut ilmu, sampai saya tua pun saya menuntut ilmu, ya, seperti itu. Dan tadi kita sudah banyak, ya, mengambil faedah atau keutamaan tentang sholat. Siapa yang bisa menyebutkan sedikit-sedikit sebelum kita tutup? Keburu lupa. Ayo sebelum isya. 3 saja. 3. Setidaknya antum harus bawa pulang ini ke rumah, ya. Keluarga antum harus tahu. Ayo, apa? 1. Menjaga sholat adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, tahu, wasiat terakhir. Wasiat terakhir. Sampai beliau tidak bisa ngomong, sampai dadanya yang seakan-akan ngomong. Ya. Kemudian berikutnya, Sholat adalah rukun Islam yang paling agung. Islam yang paling agung itu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulullah. Ya. Kedua, ya. Kemudian yang terakhir, beda orang untuk menguji, ya, kira-kira selama taklim pikirannya kemana nih? Peran adalah yang penting. Peran adalah kewajiban yang terkait. Ya, yang penting. Ini penting semua, Pak. Ini penting semua. Ayo satu lagi. Kita diwajibkan untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat, dipukul sejak umur 10 tahun. Dan jangan bilang saya nggak tega. Tegaan mana daripada dia masuk neraka, dan ketika dia masuk neraka waliyadzubillah, kita pasti akan diseret, pasti, ya, karena kita yang bertanggung jawab. Itu teman-teman semua, semoga ini bisa menambah keimanan kita, ya, menambah semangat kita untuk sholat, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.